Apa sih kejahatan itu? Kejahatan merupakan fenomena kompleks. Dia kompleks sekali yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Kenapa saya katakan kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda? Seperti tadi saya contohkan, kalau saya bicara tentang perzinahan saja, menurut saudara, saudara ini kan mahasiswa Fakultas Hukum, maka pemikirannya, pertimbangannya akan sangat yuridis. Semua didasarkan atas norma-norma hukum. Normanya bilang apa? Kalau normanya bilang orang yang melakukan perzinahan tapi tidak terikat perkawinan bukan merupakan kejahatan, maka saudara akan bilang begitu juga. Kalau si Ano dan si Nunung ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka itu bukan kejahatan, Bu, gitu kan? Karena perspektif saudara perspektif yuridis sesuai dengan norma hukum, begitu. Tapi kalau saya tanya itu ke Pak Ustadz, nah ini beda lagi. Pak Ustadz Sanusi akan jawab beda. Dia akan bilang bahwa itu kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan ini, karena perbuatan ini dipandang oleh Ustadz menurut cara pandangnya sendiri. Kejahatan itu kan fenomena sosial yang kompleks. Dia kompleks sekali. Ada berbagai hal yang bisa menimbulkan kejahatan. Sebab musababnya kompleks sekali. Dan bisa dipandang dari berbagai sisi yang berbeda. Kalau saudara dari sudut pandang hukum, jawabannya begitu. Kalau dari sudut pandang agama, jawabannya beda lagi. Kalau dari sudut pandang kejiwaan, dia punya perspektif beda lagi. Kalau dari sudut pandang sosial, ya orang sosial kita tanya nih, gimana nih kalau orang yang melakukan perzinahan begini-begini, maka dia akan menjelaskan itu dari kacamata sosial bahwa Indonesia ini memang sudah mengalami degradasi moral misalnya kalau dibandingkan dengan era tahun 80-an atau di era tahun 70-an, maka degradasinya sudah sangat luar biasa. Di tahun 70-an orang nikah banyak yang masih dijodohkan, yang sebelum adanya ijab kabul bahkan dia nggak kenal siapa suaminya, tiba-tiba dibawa pulang sama orang tuanya dan dibilang ini loh suami kamu sekarang, itu masih banyak terjadi. Jangankan istilah pacaran tuh tabu banget, ya. Lalu kemudian degradasi itu dimulai dari ya gitulah ya. Saya mau ngejelasin juga terlalu jauh-jauh juga. Kalau kegiatannya orang pacaran ngapain aja sih? Kan gitu-gitu aja. Hari pertama jalan bareng, cuma jalan aja nggak ngapa-ngapain. Sudah jalan bareng, makan bareng tuh agendanya ngapain? Lihat-lihatan, saling memandang satu sama lain. Setelah itu hari berikutnya mulai pegang-pegangan, tuntunan kalau lagi nyebrang, ya kan? Nanti agendanya nambah lagi, megangnya tambah, nggak cuma tangan, megang yang lain-lain, lama-lama ya begitulah. Akhirnya percepatan teknologi yang semestinya cuma terjadi di hal-hal yang sifatnya ya teknologi, ilmu pengetahuan yang mempercepat segala sesuatu ya. Kalau dulu panen itu setahun sekali atau setahun 2 kali, sekarang panen bisa setahun 3 kali, setahun 4 kali kalau panen mangga, panen beras begitu ya. Sekarang sudah lebih cepat juga dan itu mempengaruhi manusia. Jadi kita sekarang sudah biasa-biasa aja kalau misalnya mendapatkan undangan di bulan Januari nikah, di bulan Maret sudah akikah gitu. Biasa aja. Karena ya itu percepatan teknologi luar biasa, mempengaruhi manusia juga, semua dibuat instan. Kalau dulu harus 9 bulan dulu baru anaknya lahir dan akikahan, sekarang prosesnya instan, pokoknya Januari nikah, Maret akikah. Kita percepatan teknologinya udah luar biasa gitu. Kadang tertinggal juga kita ternyata. Sudah luar biasa ya. Banyak yang sudah suka berinvestasi sebelum ada hitam di atas putih. Padahal itu bahaya itu. Ya, ini masalah kriminologi. Jadi fenomena kejahatan itu fenomena yang kompleks. Kenapa saya sebut ini sebagai fenomena? Namanya fenomena itu rata-rata punya rentang waktu. Ya, dia punya rentang waktu. Jadi misalnya begini. Oke, Sofyan. Wait, moment, sebentar. Kalau misalnya
saudara tahu di tahun 70-an orang dibilang ganteng itu kan kalau rambutnya kribo. Ahmad Albar kribo ganteng. Meriam Bellina di zaman itu kribo. Mungkin saudara belum lahir ya? Masih imut-imut. Belum lahir. Luar biasa. Mau bilang kalau sekarang Saya udah lahir, Bu. ya saya percaya, Bu. Era-era ibu-ibu seperti saya itu udah tahu Meriam Bellina, Ahmad Albar. Kalau yang wajahnya mungil-mungil ini kan masih belum pada lahir, Bu. Belum pada lahir. Bahkan mungkin belum direncanakan sama bapak ibunya ya. Iya, Bu, betul, Bu. Ya itu zaman dulu yang namanya ganteng itu rambut kiribo, baju jangkis gitu ya, yang apa namanya ngetat-ngetat, celana cutbray gitu. Oh ganteng banget. Rambut kribo itu ganteng di zaman dulu. Di tahun 2021 ternyata itu berbalik 180 derajat. Kalau saudara punya rambut kribo malah saudara dianggap dekil, dianggap nggak rapi. Yang dianggap rapi, yang dianggap ganteng yang gimana? Yang lurus rambutnya. Sampai bahkan sekarang ini fenomenanya orang banyak yang rela membuat rambutnya itu sampai berasap, dia ini terus, dia setrika terus sampai rambutnya betul-betul lurus. Belum dia lurus, berasap terus itu sampai betul-betul kaku seperti papan. Begitu keluar, itu seperti paku semua ya. Walaupun sekarang perkembangan teknologinya udah nggak sekaku dulu. Sekarang istilahnya ada smoothing, dia lebih smooth, nggak terlalu kaku kayak dulu. Kalau yang sering ke salon paham itu ya. Catok duanya mencatok begitu. Catok, Bu, rambutnya, Bu. Ya, dicatok. Ibu Wonder Woman pernah catok-catok? Enggak, Bu, saya pakai blending, Bu, dia di blending. Ya itu ya. Ini kan berarti menandakan bahwa namanya fenomena itu pasti rata-rata punya rentang waktu. Di tahun 70-an fenomenanya kribo, sekarang fenomenanya rambut lurus, rambut yang nggak ada ikalnya gitu ya. Namanya fenomena tuh begitu, ada rentang waktu. Tapi kejahatan ini beda. Kejahatan itu suatu fenomena yang paling tua. The oldest social problem. Jadi fenomena kejahatan ini fenomena yang paling tua karena dia ada sesaat setelah manusia ada di bumi. Nabi Adam lahir ke bumi. Nabi Adam di apa namanya di ya bahasanya gimana ya, diutus gitu ya ke bumi, lalu kemudian punya anak dan anaknya bisa saling membunuh cuma gara-gara perempuan, maka sudah terjadi kejahatan. Lalu ketika itu menjadi awal dari kejahatan, ternyata fenomena kejahatan ini bahkan sampai tahun 2021 ini masih ada kejahatan. Jadi banyak ahli yang mengemukakan bahwa pada dasarnya kejahatan ini fenomena yang paling tua dan paling paling kompleks, karena dan banyak yang mengemukakan begini, selain dia paling tua, pada dasarnya kejahatan itu merupakan fenomena yang tidak bisa diberantas. Kejahatan itu hanya bisa ditekan angkanya, tapi tidak bisa dibuat jadi zero. Tidak bisa dihilangkan, diberantas sama sekali. Memberantas kejahatan itu cuma ada di dunia superhero. Memberantas kejahatan begitu. Itu cuma ada di dunia Batman, Ultraman, ya itulah. Yang begitu-begitu superhero. Tapi kalau di dunia nyata, penelitian mengemukakan bahwa kejahatan itu adalah fenomena yang tidak mungkin diberantas, yang tidak mungkin dibuat nol. Bisanya cuma ditekan angkanya. Jadi kalau misalnya nih, dulu kalau saudara pernah tahu, kita pernah punya gubernur DKI Jakarta namanya Ali Sadikin. Belum lahir ya? Udah, Bu, saya udah lahir. Belum. Jadi itu kan pertama kalinya ada kebijakan dibuatnya lokalisasi terhadap lokalisasi lah, saudara sudah paham lokalisasi ya. Nah, banyak pada saat itu yang merasa bahwa
kebijakan itu kebijakan yang nggak benar gitu lah. Karena kok kejahatan dipelihara malah begitu. Kalau kita menggunakan teori kriminologi, maka itu menjadi logis. Karena pada dasarnya kejahatan tidak bisa diberantas. Kejahatan itu mau sebagaimanapun hukumnya, seketat apapun hukumnya, kejahatan akan tetap ada tapi sembunyi-sembunyi. Jadi caranya bagaimana supaya negara masih tetap bisa memantau kejahatan itu dengan melokalisasi dia, supaya kejahatan itu tidak menyebar. Caranya dengan melakukan lokalisasi. Jadi kalau misalnya ditinjau dari teori kriminologi, sebenarnya itu wajar gitu. Sebelum saya melanjutkan, saya mau dengar dulu nih, Sofyan Hadi. Ada pertanyaan atau apa ini, Sofyan? Sofyan? Hilang orangnya ya. Sofyan Hadi? Nggak jadi tanya, Sofyan Hadi? Oke ya. Sampai di sini paham ya. Lalu kemudian kejahatan dan penyebabnya. Apa sih penyebab kejahatan? Nah, penyebab kejahatan itu kalau menurut Plato, kenal Plato nggak? Kalau menurut Plato, kejahatan itu ada sumber kejahatan adalah emas. Itu menurut Plato. Di zaman itu orang melakukan kejahatan karena mau dapat emas, karena masalahnya emas. Kenal Plato? Tahu Plato? Saudara kenal Plato, Platonya nggak kenal saudara, atau saudara bayangkan apa itu Plato? Tahu Bu, Ilmuwan. filosof dari Yunani Bu. Ya, bagus Ibu Fuji. Ibu namanya siapa? Kok nggak ada nama Fuji di absen? Sri Puji Gangsarwati. Sri Puji. Oke. Ya, jadi Plato, menurut Plato, emas adalah sumber dari banyak kejahatan. Begitu juga dengan Aristoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tapi sebenarnya kejahatan itu dilakukan untuk memperoleh kemewahan. Itu menurut Aristoteles. Menurut Thomas Aquino, kemiskinan memiliki pengaruh besar terhadap kejahatan. Orang kaya yang hidupnya untuk kesenangan, memboros-boroskan kekayaan, apabila nanti dia jatuh miskin, maka dia memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menjadi pencuri dibandingkan orang miskin yang sudah terbiasa hidup miskin. Kalau dilihat dari 3 komentar ini, maka rata-rata filosof di zaman ini masih melihat kejahatan dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang finansial. Jadi kekurangan finansial, kekurangan uang, kekurangan harta, kekurangan emas menjadi penyebab orang melakukan kejahatan. Tapi apakah kejahatan hanya diakibatkan oleh masalah-masalah uang, masalah-masalah finansial? Kan tidak. Ya. Jadi teori kriminologi itu semakin berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Gitu ya. Lalu kemudian kejahatan as a universal phenomenon menurut Seiichiro Ono. Kejahatan dan penjahat tidak berapa lama, ada sejak tidak berapa lama manusia menghuni bumi. Ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Itulah makanya disebut kejahatan itu sebagai fenomena yang universal. Kenapa universal? Karena dia ada sejak zaman dulu dan dia masih ada sampai sekarang dan masih akan ada sampai seterusnya. Makanya kejahatan merupakan fenomena yang universal, sifatnya abadi. Fenomena juga kejahatan juga disebut sebagai fenomena yang universal berdasarkan wilayah. Mau di kutub utara, di kutub selatan, di Indonesia, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, Amerika, semua pasti ada kejahatan di wilayahnya masing-masing. Jadi kejahatan itu fenomena yang universal, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial menurut Mark Ankel. Kejahatan merupakan the oldest social problem menurut Benedict Alper.
Nah, kalau tadi saya sudah mengemukakan bahwa kejahatan itu merupakan fenomena yang paling tua ya di all the social problem, masalah sosial yang paling tua, tapi ternyata tidak sebanding dengan kriminologi sebagai ilmu.